akreditasi yang sangat luar biasa. Eh, Oke, nanti ini dari bapak-bapak kepala madrasah memberikan apa namanya eh, sharing pengalaman ini semuanya, tidak hanya Pak Kepala Madrasah, sharing pengalaman di posisi masing-masing saat mengerjakan akreditasi. Oke, Siap, Pak Bu. Sugeng Riyadi. Ini kalau MTS Rodotul Huda, oh Adipala nggih, Pak? Adipala, Ibu. Betul. Itu juga di bawah Yabaki, Bu. Kami di bawah Yabaki. Oh, berarti di bawah Yabaki namanya tidak harus selalu Yabaki ya, Pak? Betul sekali. Kami yayasannya Yabaki, Pusat Kesugihan. Terus kami berdiri lembaga pendidikan di wilayah kami ada dari TK sampai dengan aliyah. Kemudian kami di MTS-nya. Jadi semacam Oh, yayasan perwakilan, Bu. Jadi yayasan oh, pusatnya di Cik. Kesugihan, ya Bakti. Kami punya yayasan perwakilan ya Bakti juga di Welang Wetan, di Adipala itu. Membawai lima lembaga pendidikan di situ. Ada MTS, ada. Dari TK sampai dengan MA, Bu. MTS, dan dari TK, MI, MTS sampai dengan MA. Oh, oke, oke. Adipala itu kan Cilacap bagian selatan apa nggih, Pak? Bagian selatan dan bagian timur, Bu. Ke timur. Berbatasan dengan Nusa Berbatasan dengan Wungu yang ayah, betul ayah sekali, nggih. Bu. Ya, Oke, tidak jauh beda dengan Pantai Ayah Logending itu. oke. Saya dulu pernah punya teman di daerah sana diajak tapi belum pernah belum pernah apa terlaksana Belum pernah itu. main. Ya. Monggo Oke. main saja ke wilayah pantai. Mugi-mugi kalaksanaan kapan-kapan. Oke. Amin, monggo Jibu. Oke, matur nuwun Pak Riyadi, Bu Nur Hidayah. Siap. Mas itu, Mas Bunur, Nuhidayah, Bu. Mas, Mas Mas Nur. Nur itu, Ah, Mas Nuh. oh Mas, Mas nggih, Nur Mas Nuh Hidayah. nggih. Ya Allah, maaf Osmanya, Mas Bu. Nuh. Osmanya, Bu. Ya Allah Pak, pasti sering sering ada yang keliwat ya. Saya juga sudah diingetin sama Budian. Itu Nur Hidayah laki-laki loh, Bu, gitu. Mas Nuh, mana Mas Nuh? Halo. Malah sedang pergi ya. Oh, untungnya nggak dengar saya panggil Nur Hidayah. Iya, Lagi lagi keluar kayaknya itu. Ada temboknya nggak apa-apa. bikin teh. Terus eh, Pak Sugeng Riyadi yang eh, Pakai Y. lebih timur. Iya, Bu. Ya, Pak Assalamualaikum Sugeng Riyadi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, MI ya terima bagi kasih. Kuripan. Berarti sareng kali Bu Roro nggih. G. Nggih, nggih, Bu, nggih. Saya Mas Tapas Bu pinten? Roro Bu Fitri. Fitri Azharo. sama Bu Fitri, tiga, Hmm. tiga orang, Bu. Oh, nggih nggih. Kalau yang Pak Amin itu yang pengelola dari MI ya bagi mana itu Pak? Sama, kita berempat. Sama. Oh, nggih nggih. Berarti kalau Pak Amin beliau kamatnya. Enggak, sekarang sudah bukan. Bukan. Kak Yai sekarang. Oh, berarti mengajari juga nggih? Nggih. Nggih, belajar kelas 2. Oh, nggih Kantin, Bu. siap siap. Pak Amin. Pak Sugeng Riyadi tadi mengajar kelas. Kelas 1 sampai 6, Bu. Mapel dia. Oh, mata pelajaran apa? Anu, Al-Quran hadis dan bahasa Arab. Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Oke, Nggih. oke, Pak Sugriyadi. Terima kasih, Bu Siti Nggih. Badingah. Belum hadir, Bu. Belum hadir kata Belum saya, Bu. hadir. Berat nanti aja. Oke, Pak Jamhari. Belum, ya? Siap, siap, Bu, siap, nggih. Siap, siap. Nggih. Pak Jamhari sudah ada? Oh, oke. Hadir, Sawang nggih, Nggih, hadir. Bu. tendaan nih, Nggih. Pak. Niki pangapunten niki tes teng lapangan teng alas Oh, niki nggih. nggih. Baru Tapi kula sempat olahraga apa, Pak Jamhari? niki peserta anu jumbara di Kabupaten Cilacap. Oh, oke. Lomba Nggih. menopo? Pramuka apa ya? Anu jumbara, Bu, jumbara.
PMR, juara PMR. Oh, PMR. Nggih, nggih. PMR. Oke. Mugi-mugi Nggih. menang nggih, Pak. Putra-putrine nggih. Nggih, Amin. amin. Nggih. Nggih. Monggo dilanjut. Nggih, matur Sanesipun nuwun. mangke nek menawi saweg lenggah. Njajang ngasta nika, Pak. Napa? Niki kados kula niki kajenge Headset. sketsa. Headset. Nggih, Nggih. pangapunten nggih. Nggih. Nggih maklum lah, kula maklum kuliah piyayi-piyayi umur senior nggih kados ngaten. Sing penting melampah sedaya. Amin, matur nuwun. Nggih. Pak Agustiadi. Belum hadir, Ibu. Mas Nuh Belum belum. Hadir. Ade belum nggih, Pak Ade? Ada tuh, cuman kok ya, gambarnya belum ada. Pergi. Oke. Pak Taufik dereng. Dereng. Pak Muhammad Mustahir dereng. Bu Dereng. Mudia dereng. Bu Bentar, Bu. Ratnani. Pak Agus ya, Pak Agus Oh, itu. Pak Agus. Bagus. Pak Mustahir, halo. Ya, sebentar, Bu. Kayaknya sedang baru siram kayaknya ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru olahraga nggih, Pak Mustahir nggih. Itu baru menyiapkan pengajian itu. Oh, nggih. Katosipun ketua panitia napa pembicara niki Pak Mustahir? Ya, itu ini. aja. Pengelola niku. Nggih. Oke, nggih sinambi menyiapkan nggih Pak. Kalau pas memungkinkan nggih niki bergabung. Matur nuwun Pak Mustahir, Bu Mudiah. Dereng wonten nggih. Belum. Sedang ada acara di Purbalingga. Oh, Bu Ratna. Bu Ratna, tapi yang paling gasik ini. Bu Ratna itu dari MI Ma'arif 2, Cilo Padang. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratnawati Kamat nggih, Kepala Madrasah. Nggih. Sampun banyak makan asam garam kehidupan akreditasi. Pak Badrun, halo Pak Badrun. SMP 2 Majenang. Nggih. Ngasta mapel napa Pak Badrun? PA, Ibu. Ngasta mapel PAI. Nggih. Nggih, biasanipun yang dari sekolah non madrasah dari SMP, SD, SMA kebanyakan memang yang bergabung di IAINU nggih ngastonya PAI. Nggih. Oke, terima kasih Pak Badrun. Pak Lukman? Pak Luman belum hadir. Pak Lukman belum hadir, nggih, mboten napa-napa. Ada yang sudah hadir tapi belum saya panggil namanya. Mas Nuh, Bu. Ada. Mas Agus, Pak Agus. Oh iya, ada Sari. Pak Agus Yadi saking MI Almanar nggih. Leres, Bu. Oke, MI Almanar ini nggih di bawah ya Baki napa mboten? Beda, Bu, niki yayasan sendiri nggih. Oke. MI Almanar. Kalau lokasinya di mana Pak? Kalau MI Almanar itu? Ini di ujung Manik Kawunganten, Bu. Oh, Kawunganten. Oke, Kawunganten. Kalau nama-nama kecamatan itu nggak asing karena dulu saya pernah jadi fasilitator diklat calon kepala sekolah Kabupaten Cilacap dari semua kecamatan di Cilacap, tapi tempatnya di hotel di Kebumen. Jadi kalau nama-nama kecamatan kalau nggak familiar, nggak asing. Oke, Pak. Kalau yang familiarnya itu yang dulu Bom Bali 2, Bu. Oh, Nusa Kambangan gitu Pak. Alumni sini itu. Oh, alumni gini jenengan. GG. Oh, yang namanya siapa Pak? Yang Misno itu. Oh, dan jenengan termasuk gurunya atau? Ya. Kok ini. Yang ngajari rakitan ya Pak?
Itu bukan. Oh iya iya. Dan sekarang masih masih dalam tahanan atau gimana? Apa? Itu sudah meninggal, Bu. Waktu Oh, kejadian. Jadi bom waktu bunuh diri kejadian. itu. Berarti MI Bapak termasuk waktu itu booming ya Pak ya? Ya, setiap pagi, sore, malam wartawan di sini, Bu. Dari Oh iya. seluruh media luar dan dalam negeri. Mendadak viral ya Pak. Waktu itu. Ya, jangan sampai terulang lagi lah, nggih. Mugi-mugi. Oke, amin, amin, amin. Terus matur nuwun Pak Agus, Mas Nuh sudah Sami-sami. comeback ya. Tadi mungkin habis kemana ini Mas Nuh? Oke. Kebetulan Mas lagi Nuh ada itu, jadwal menjengukkan iya kalau sahabat. masih kalau muda itu biasanya memang diminta ke sana sini, Mas. Tenang aja, Mas. Sekali, Bu. Iya. Mas Nuh itu MTS Nurul Iman. Mapelnya apa, Mas? Kebetulan saya di IPA, Bu. IPA. Dari alumni mana dulu? Meninggal Ciamis. Ya, Miss. Ciamis, nggih. Universitas apa? Universitas Galuh, Bu. Universitas Galuh Oh, Ciamis. Universitas Galuh. Ya, ya. Ya, saya punya teman di sana namanya Kak Syarif, tapi mungkin nggak ngajar. Oke. Beda generasi dengan jenengan pastinya. Oke. Oke, ada yang belum saya ajak ngobrol yang ada di Zoom? Sudah semua Pak sepertinya, Ade nggih. ya, Pak Ade. Oh, Pak Ade, nggih, biru ini dari sini kelihatan. Halo Pak Ade, Yang paling ganteng dulu, yang paling Assalamualaikum. ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alhamdulillah Ade sehat, Bu. itu MI Tanwirul Huda. Tanwirul Huda. Oke. Mas kelas pinten, Pak? Kelas 4, Bu. Kelas 4. Oh, oke. Ini masih ya Baki atau beda yayasan? Beda, Bu, ini yayasan sendiri di Majenang. Oh, oh di Majenang. Oke, oke. Selamat bergabung, Pak Ade. Siap, siap. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk sesi perkenalan mungkin terakhir saya, oke. Nama saya sebagaimana sudah Bapak Ibu ketahui, saya Atin Rinawati. Eh, saya baru bergabung di Pasca Sarjana, malah lebih duluan panjenengan semuanya sebetulnya. Kalau saya sih sering main ke Pasca, tapi sebagai dosen S1 yang nunut ngadem gitu, biasanya. Udah dari dulu nggih, main saja itu sering, tapi kalau bergabung secara kedinasan, baru saja tanggal 2 September kemarin, dan langsung diamanahi menjadi direktur. Nggih, mohon doanya, mohon dukungannya kepada Bapak Ibu semua supaya saya dapat melaksanakan tugas, kemudian dapat yang jelas nggih bisa membawa kemanfaatan lah untuk pasca sarjana IAINU. Amin, amin. Amin. Oke, karena eh, saya baru lulus lulus S3 itu bulan Agustus. Agustus saya ujian terbuka tanggal 2. Kemudian tanggal 2 Septembernya eh, diminta untuk bertugas di pasca sarjana seperti itu. Kalau Yes. alamat saya di Klirong, mungkin Bapak Ibu kalau dari Adipala itu bablas ngulon engetan terus nanti sampai Petanahan terus ada Klirong itu rumah saya. Saya juga daerah selatan. Oke, monggo menawi kapan-kapan badhe mampir wonten Klirong ngoten. Terus kalau riwayat napa nggih istilahipun pendidikan, saya dulu S1, S2 itu saya prodinya IPS Bapak Ibu, geografi di UNY, S1, S2-nya di UNS, kemudian saya jadi dosen di IAINU di PGMI, karena yang ada materi IPS itu kan di PGMI. Nah, di situ saya ngajar konsep dasar IPS, terus pembelajaran IPS,
Namun karena sebetulnya dari awal ketertarikan saya memang di dunia riset pendidikan sebetulnya. Tapi waktu itu kan belum ada background pendidikan formal walaupun saya menyukai gitu. Terus kemudian alhamdulillah saya ada kesempatan mendapat beasiswa dari Kementerian Agama 5.000 dokter itu dan alhamdulillah ada prodi penelitian dan evaluasi pendidikan PEP S3 di UNY. Nah, di situ alhamdulillah saya kuliah di prodi S3 penelitian dan evaluasi pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Sehingga mungkin dari situ kalau kalau SK mengajar saya PEP apa akreditasi itu sudah dari sebelum saya jadi direktur sudah ada SK ngajar ini. Jadi bukan saya sendiri yang meng-SK-kan diri. Jadi begitu lulus saya masih statusnya ya sebagai dosen pasca. Sempat 1 bulan itu kemarin saya diberi mata kuliah ini oleh PLT sebelumnya, gitu Bapak Ibu. Eh itu terkait dengan perkenalan, nggih. Untuk selanjutnya, gini Bapak Ibu, ini saya mendapat apa ya istilahnya pesan awalnya karena dari Pak PLT kemudian melalui Bu Dian terus ke saya untuk kelas ini kan tahapan berikutnya selain perkuliahan tinggal seminar proposal nggih. Nggih, Bu. Gimana Bu? Nah, Insya Allah. nggih. Nah, itu kami siap kapan saja eh, harapannya tapi satu kelas nggih tidak ya kalau ada yang ketinggalan takdir satu orang ya nggak masalah sih kadang juga ada tapi akan lebih baik dan saya selalu menggaungkan moto dari kemarin saya kan aktif di PMB Pasca nggih yang di luar Kebumen itu mlebu bareng metu bareng ngoten nggih. Jadi harapannya seperti itu gitu. Wadene kadang ya ada yang ketinggalan satu semoga sih di kelas ini tidak ada. Nah, ini kira-kira sejauh mana kesiapan Bapak Ibu terkait dengan proposal? Monggo, mungkin bisa satu persatu jawab atau diwakili, monggo. Di link yang sudah itu kan bisa dilihat tuh lewat Budian kayaknya sudah berapa perkembangan dari Semprok kita, pendaftaran Semprok kita, Bu. Oke, kemarin Budian sudah sempat bilang ke saya sih ada beberapa lah, tapi belum banyak seperti itu. Makanya nih apa namanya Budian juga nitip pesan ke saya untuk rasan-rasan gitu kira-kira mau kapan. Gitu ya. Kendalanya dua, Bu. Kenapa? Kendalanya dua. Nggih. Aman. Yang pertama biaya, yang kedua waktunya, Bu. Oh, ngaten nggih. Kendalanya dua. Kalau kendala materi kayaknya materi dalam arti materi tesis penyusunan proposal saya yakin nggak ada kendala itu Bapak Ibu semua pasti sudah sangat kompeten. Nggih, mungkin kendalanya ada di membagi waktu mungkin nggih. Membagi waktu kemudian ada yang terkendala nggih pendanaan. Sami Pak, kali kula wingi nggih sami mawon ngatos ngaten. Pas menyelesaikan disertasi nggih, masalahnya dua itu. Kalau nyelesain naskahnya sih insya Allah ya seonrel-onrelnya jadilah gitu. Memang dilema kuliah lanjut itu kayak gitu. Maksudnya Ini sewu, Bu. nggih. Informasi katanya Semprovnya mau pertengahan Oktober nih, Bu. Sios mboten nih, Bu. Sios Ini lagi pertengahan dibahas, Oktober. Mas. Nggih. Ini lagi dibahas. Nah, nggih, harapannya seperti itu gitu. Jadi monggo saling memotivasi kan nek saged nek kelas Cilacap kan sempronya di kampus pusat nggih. Di Cilacap. Di Cilacap, Bu, Cilacap. kalau di iya. Cilacap. Oke. Nah, saya belum hafal itu kalau yang kampus Cilacap Purbalingga itu masing-masing kan ada tradisi masing-masing, ada yang di kampus pusat, ada yang di berarti kalau Cilacap yang model pengujinya datang nggih? Oke. Nggih memang apa namanya ditargetkan di pertengahan Oktober ngaten. Soalnya biar Bapak Ibu nanti juga memiliki waktu yang cukup
panjang untuk bisa mengerjakan tesis. Karena kalau misalnya hanya sekedar 5 bulan untuk menghasilkan tesis yang nantinya Bapak Ibu hasilnya dibaca orang lain, nggih. Kalau dibaca penguji sih insya Allah inilah banyak Aman. banyak Banyak ininya, maklumnya. banyak Banyak maklumnya, maklumnya. banyak belas kasihannya. Tapi kalau nanti kan dicetak menjadi buku, terus kemudian buku itu pastinya Bapak Ibu manfaatkan untuk kebutuhan pribadi, nggih, kaitannya dengan kenaikan pangkat itu ada poinnya. Nanti kalau dibaca orang lain atau mungkin di digital library, di online kan, nah itu kan akan lebih baik kalau apa namanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Coba saya tak cek Mbak Dian. Tak cek Mbak Dian dulu. Ini saya dari rumah soalnya. Oh, dalamnya penting ya. Kayak Kelirong, bahasannya, Pak. Kelirong. Kelirong, kebumen. bahasannya kayak bahasa wetan sih. Menan Purworejo. Kalau saya kulon janjane, Pak. Kelirong itu kalau disingkatannya itu keliru karo bojone wong. Iya, Pak Hakim gue. Ya, kayak kosakata baru kita simpan ini. Nggih. Nggih, Pak. Jadi, Asal jangan senior saja, Bu. Asal jangan senior. Kepripun? Asal jangan jadi senior. Apa kui? Jangan jadi senior apa nih, Pak? Senang istri orang. Ah? Senang istri orang. Kalau kecamatan-kecamatan di Kebumen itu ada singkatannya semua, cuma saya nggak hafal. Kalau Perembun, Coba Bu, dia disingkat Ibu. perasaan Perembun, perasaan lama yang tertimbun. Ada itu di TikTok. Nanti di Cilacap juga itu niru bikin singkatan-singkatan. Ayah apa Bu ayah Bu? Kalau ayah. Ayah apa keladi saya. Tapi Pak itu ada di TikTok. Ini chat. Ini dari Mbak Dian. Cilacap, Cilacap, Cilacap. Itu wifi-nya tidak sampai masjid ya, Ji? Bapak kuliah di nang halaman masjid yang ora betul ya? Karangan ya Pak Sugeng lama. SP nih. Coba nggih kula cek nggih. Sempro. Bu Atin. Nggih. Jadi gini ya, kan pas awal kita kuliah kan yang tadinya saya itu dulu kan daftarnya pas masih 23 juta Bu. Sekarang kan disuruh 26 ya. Karena kemarin mungkin negonya dari teman-teman kita nggak kurang kompak, akhirnya tetap 26 begitu nggih. Terus kemarin ada info yang terakhir itu apa untuk sempro kalau misalnya diadakan di tempat di Cilacap gitu misalnya ya, itu katanya suruh iuran lagi gitu. Itu kalau misalnya tidak ada gitu Bu, gitu, itu gimana Bu? Kalau itu saya terus terang ya Bu, karena saya kan baru ini. Saya baru dan saya malah belum tahu kalau kayak ketentuan-ketentuan mungkin yang dimaksud iuran lagi itu iuran ini mungkin kan sekedar untuk snack mungkin kan. Untuk UB Rampe itu Bu, nggak apa-apa. Semua Ibu. Nggak apa-apa lah. Saya siap urun beras nggak apa-apa. Artinya begini Bapak Ibu, saya karena baru belum terlalu memahami
apa namanya di masing-masing daerah. Kalau mungkin nanti coba saya tak tanya dulu ke Budian. Dan gini, kalau ada sesuatu yang kalau ini dari saya nggih, kalau ada sesuatu yang memberatkan di luar apa namanya eh, yang utama, mohon inilah jangan jangan apa namanya definisi ubur rampe kalau menurut saya nggih, saya pribadi definisi dari ubur rampe itu kan nggih seluwese ini mawon lah, seluwese ada tamu kasih minum, kasih apa namanya godokaken kacang atau apa itu menurut saya seperti itu. Oke. Nggih. Biasa Nggih. jiwa mak-mak enak. Nggih, paham. Nanti kalau ada hal yang misalnya kurang pas, WA saya saja kayak gitu. Insya Allah nanti saya pada intinya saya tidak ingin Bapak Ibu terbebani dengan hal-hal yang istilahnya itu apa ya membebani dan di luar yang seharusnya kayak gitu aja. Nanti kalau ada yang nggak pas bisa konfirmasi langsung ke saya kayak gitu. Ngaten nggih Bapak Ibu. Terus ini saya dapat data dari Budian, ini yang diwarnai kuning-kuning saja yang sudah daftar mungkin apa ya? Kalau Pak Badrun sama daftar dari yang Sempro? Enggak Bu, itu sudah daftar semua. Katanya kalau yang diwarnai kuning yang sudah bayar apa yang udah belum bayar? Oh, ini ada yang kirim proposal belum yang kuning yang lunas. Itu yang sudah daftar semua itu. Oh, udah daftar semua yang kuning yang mungkin yang sudah atau yang belum bayar. Ya monggo nanti. Yang belum 50% mungkin yang dimaksudnya. Betul. Sudah ada berapa itu, Bu? Kalau di sini udah 11. Belum semuanya. 11 itu totalnya berapa orang? 20. Oh, 20. Oke. Paling tidak ya 15 lah paling enggak. Dalam arti begini, yang kita tinggal ya, yang ditinggal mungkin yang memang benar-benar belum mengerjakan kayak gitu. Kalau belum mengerjakan kita nggak bisa istilahnya nunggu-nunggu terus. Ya memang biasanya sih saya sempat tanya-tanya kemarin itu ya ada 1-2 yang kadang tertinggal. Ada 1-2 yang kadang tertinggal. Dan kalau masih memungkinkan ditunggu kita tunggu, tapi kalau terlalu jauh ini udah jadi proposal, tapi terus apa namanya tidak ngejar-ngejar nggih. Sebenarnya apa namanya? Kayaknya udah mengorbankan yang lain seperti itu. Jadi kita coba kita lihat progresnya ini kan sekarang tanggal pinten iki? Tanggal 8. Coba kita lihat progresnya sampai tanggal 10 nggih. Mugi-mugi nanti di sekitar antara tanggal 15 sampai 20 bisa kita adakan seminar proposal. Pada dasarnya begini Bapak Ibu. Siap. Ini mungkin bisa dikatakan apa ya? Setiap apa namanya? Setiap orang, setiap pimpinan, setiap person memiliki kecenderungan masing-masing. Kalau saya pribadi menyampaikan, pada dasarnya saya pribadi siap mengawal Bapak Ibu untuk bisa lulus tepat waktu dan mohon untuk apabila ada hal yang mungkin kurang pas berkaitan dengan pengelolaan pasca, karena saya orang baru yang betul-betul dan saya ini saat ini kondisi apa ya Bapak Ibu ya, para pendahulu saya itu kan sekarang sedang tidak menduduki, misalnya Pak Sulis, dia kan sekarang sudah menjadi PNS, jadi secara struktur tidak di struktural IAINU, tetapi beliau masih ngajar, sehingga komunikasi dengan saya dengan beliau juga terbatas begitu. Walaupun mungkin sering WA-an, tapi tidak dalam kapasitas sebagai kerjasama struktural katanya. Begitupun juga dengan Pak PLT kemarin, sehingga saya juga sedang meraba-raba
pengelolaan yang sebelumnya seperti apa, kemudian nanti saya akan membuat format yang seperti apa, mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu diperbaiki. Nah, itu sekarang saya sedang mencoba merangkum itu. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu, apabila ada hal yang memang perlu diperbaiki, itu tolong disampaikan ke saya sebagai bahan saya mungkin bisa merancang sesuatu yang lebih lebih baik lagi, minimal sama atau syukur-syukur bisa lebih baik lagi. Ngaten nih Bapak Ibu nggih? Ibu. Ya. Oke, ini hari ini mau sampai saya kalau sampai full ini saya nggak bisa Bapak Ibu karena ada acara juga di Pasca, ya. Jadi mungkin 3 tujuan itu kita laksanakan semua, nggih. Tadi perkenalan dan asesmen awal pengalaman Bapak Ibu tentang akreditasi sudah kita tunaikan. Kemudian ini berkaitan dengan programnya Pasca Sarjana. Nah, ini satu lagi saya memberi materi sedikit saja untuk awalan gitu. Harapannya nanti yang materi utuh saat pertemuan. Tapi nggih, kita lihat sikon. Nanti kalau memang pertemuannya di akhir, berarti awal-awal itu kita buat RPS-nya akan segera saya kirim ke Bapak Ibu, termasuk skenario pembelajarannya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 seperti itu. Ngaten nggih? Oke. Saya share screen dulu. Oke, Bapak Ibu, untuk materi pertama di sini saya mau menyampaikan kaitannya dengan akreditasi sekolah atau madrasah sebagai bentuk pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi ini pengantar saja, nanti untuk materi secara detail di pertemuan saat tatap muka kalau memungkinkan. Oke. Semoga sih bisa walaupun 1 kali gitu. Tapi saya juga melihat kondisi lapangan lah dari Bapak Ibu semuanya. Terus dari saya pribadi juga kalau memang bisa diadakan minggu depan, nggih. Alhamdulillah. Kalau memang belum, nggih, monggo lah bisa diatur atau mungkin bisa juga biar tidak bolak-balik nanti sambil melihat jadwal pertemuan dengan dosen lain. Misalnya ini kan jadwalnya saya misalnya pagi jam 9 sampai jam 12. Mungkin nanti ada dosen lain yang akan mengadakan pertemuan offline serupa, bisa nanti yang pagi dosen siapa, Pak siapa, yang sorenya saya juga tidak masalah. Monggo diatur saja oleh panjenengan. Tapi saya memang berharap walaupun sekali ada pernah bertemu. Kalau memungkinkan. Setidaknya tidak atau belum, ya, tidak masalah. Hanya kita seandainya tidak atau belum juga insya Allah kita berusaha untuk tidak mengurangi esensi. Nah, ini tentang akreditasi lembaga pendidikan itu perlunya tadi saya komunikasi dulu dengan Bapak Ibu semuanya terkait sejauh mana selama ini Bapak Ibu pernah terlibat dalam kegiatan akreditasi di sekolah atau madrasah masing-masing, dan luar biasa nggih Bapak Ibu sebagian besar sudah pernah terlibat, baik itu sebagai koordinator, baik itu sebagai tim pelaksana gitu. Saya berharap tadi ada yang menjadi asesor, tapi kalau di link sih tidak ada atau belum ada. Oke, atau mungkin sudah pernah menjadi asesor tapi sungkan mau menuliskan. Kira-kira ada enggak ini Pak Badrun? Nonton buatan Pak Badrun. Jarang ya. Mungkin sebentar lagi Pak Taufik kayaknya ini daftar untuk jadi asesor. Amin. Ya, okay. Atau Pak Mas Sugeng. Nggak lama lagi. Syarifah nih Bu, Syarifah. Okay.
Kalau dari berbagai pengalaman kan kuliahnya lebih hidup ngaten nggih. Tapi insya Allah ya mari kita hidupkan sendirilah seperti itu. Oke, siap. Untuk pertemuan yang pertama ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat akreditasi itu dari segi bukan kebijakan dulu. Kita belum masuk ke ranah kebijakan. Kalau kebijakan saya yakin Bapak Ibu sudah karena sudah hampir semuanya terlibat dengan akreditasi. Kalau masalah kebijakan walaupun tidak hafal tapi pernah tahu gitu. Nah, kita didik dulu dari segi teori sebetulnya. Akreditasi itu apa sih sebetulnya? Walaupun pelaksanaan ya intinya sekolahnya dibiji. Ngaten nggih Pak nggih? Nggih. Biji sekolahnya, biji gurune ngaten. Nah, di sini kebetulan ya saya senang nggih dengan mata kuliah ini. Saya diberi mata kuliah ini oleh Pak PLT dulu. Saya senang. Kenapa? Karena sesuai dengan passion saya gitu. Passion saya itu kan ya kemarin saya kuliah di S3 evaluasi pendidikan. Kalau konsentrasi saya itu di penelitian pendidikan sebetulnya. Kalau prodinya kan namanya penelitian dan evaluasi pendidikan. Nanti ada konsentrasi pengukuran, konsentrasi evaluasi, dan konsentrasi metodologi penelitian. Kalau saya metodologi penelitian. Tapi mata kuliah semuanya terkait dengan evaluasi nggih semua harus saya ambil gitu. Dan ternyata nih Bapak Ibu biji ki barang gampang gitu Bapak Ibu nggih. Sing angel seneng biji napa seneng dibiji, Pak? Bapak Ibu. Biji. Nek biji mau kan gampang nggih Pak nggih. Seneng biji. Seneng biji nggih, Bu Roro nggih. Nggih. Biji kan kayaknya rapatnya mikir apa mana nek orang nganggo instrumen gitu. Kadang saya mikir gini. Coba kalau kita mau menilai orang lain pakai instrumen penelitian yang jelas semuanya kayak instrumen akreditasi. Kayaknya dhewek ki arep ora dadi wong sing tukang bijini wong. Misalnya nggih, betul itu. Nggih, lan jenenge cobi. Kepripun? Ngarang biji. Kepenak malih ngaji. Ngarang biji. Kadang kita sebagai orang yang sering dibiji nggih Bapak Ibu. Panjenengan guru dibiji nang kepala madrasah, kepala sekolah. Kula direktur pasca sarjana nggih dibiji teng rektor, wakil rektor nggih dibiji teng mahasiswa ngaten. Terus kemudian kepala sekolah juga dibiji oleh pengawas. Nah, kadang saya juga sebagai orang yang sering dibiji dan kadang biji, kadang mikir juga, andaikan kita itu saat akan biji orang dalam konteks luas, bukan hanya kedinasan, itu menggunakan instrumen yang benar. Arep ngarani dulure medit, arep ngarani tanggane jutek, ora ramah gitu nggih. Niku kudune nggih wonten instrumennya sing jelas nggih Bapak Ibu. Definisi dari jutek itu apa? Jutek adalah ora sumeh. Dikatakan sumeh, ini kalau orang evaluasi seharusnya ya Bu kayak saya mau menilai Bu Roro misalnya. Bu Roro itu dari mukanya saja sudah terlihat ramah. Kenapa? Senyumnya sekian senti. Apa-apa diukur gitu. Nah, itu mestinya kita begitu kalau mau menilai, tapi nek kon gawe instrumen gisit arep bijeni wong saben-saben gawe instrumen ya ora sida biji. Nah, orang yang kayak saya itu keseringan bikin instrumen penilaian, kadang itu apa ya istilahnya? Kalau lagi pikirannya lagi ini ya Bu, lagi bagus Bapak Ibu, lagi insaf gitu nggih. Arep bijine wong ki mikir-mikir, apa iya ya? Kayak wong aku ngarani wong kayak pelit. Definisi pelit apa? Dilihat dari berbagai aspek. Mungkin kayak pelit nang urunan muludan. Tapi nyatane sering jujuki tanggane piringan, isinya kacang godhog, apa iya ya layak dikatakan pelit gitu. Nah, ini buatan Mas Sugeng. Oke, betul Bu. Oke. Dadosipun
kita belajar akreditasi, kita kan menempatkan diri kalau akreditasi itu sebagai orang yang dinilai gitu. Ada kalanya kita karena kita merasa dinilai itu ternyata ribet ya. Kita harus menyiapkan ini. Dengan kata lain, kalau akan menilai kita juga harus menggunakan instrumen yang valid dan reliable itu istilahnya. Seperti kemarin habis saya lulusan, itu teman-teman yang wisuda bareng, yuk barengnya daftar asesor gitu, rame-rame. Saya mikir-mikir lagi, apa iya ya aku daftar Siki, apa urung, kayak gitu. Nah, karena saya terinspirasi Bapak Ibu dari kegiatan akreditasi yang baru saya lalui di S1. Nah, di mana asesornya itu orang yang sangat cerdas, saya lihat. Sangat cerdas, sangat pinter, sangat menguasai instrumen. Dan ternyata tapi gini, orang-orang pinter itu kadang saat pengalaman lapangannya itu belum banyak, sangat teoretis menggunakan instrumen. Ibaratnya nek ora ya ora kayak gitu. Nah, setelah saya sharing dengan beliau juga orangnya terbuka. Beliau itu menguasai penilaian, menguasai borang akreditasi, tapi beliau itu belum pernah sama sekali menjadi pengelola program studi. Urung tahu jadi kaprodi, apa maning dekan, apa maning wakil rektor gitu. Dan di saat yang sama di prodi lain, kami kemarin akreditasi di 2 prodi, PGMI dan MPI S1. Nah, di prodi yang satunya, asesornya itu mantan rektor. Ternyata dari dua jenis asesor ini melahirkan kenyamanan yang sangat berbeda, walaupun sama-sama profesional, antara asesor yang beliau itu sekedar menggunakan teori dan yang sudah paham pengalaman lapangan. Ternyata yang pernah jadi rektor kan mungkin beliau juga pernah jadi dekan, pernah jadi kaprodi, pernah jadi wakil rektor, itu jauh lebih memahami kondisi lapangan. Seperti itu. Mungkin juga Bapak Ibu yang di sekolah, ini mohon maaf kalau ternyata ada salah satu dari Bapak Ibu yang, tapi kalau dilihat dari, mohon maaf, Pak Suryane ini senior-senior, tidak ada kepala sekolah yang baru lulus S1 gitu. Maksudnya usia-usia 27, 28 kayaknya jadi kepala sekolah di kelas ini, atau Pak Agus juga kayaknya udah 35-an lebih ya Pak? Apa 28 Pak? 48. 35 kurang dikit kayaknya mungkin Pak. 18 tahun kelihatannya. 18 tahun. Ngapunten nggih Pak Agus, guyon niki Pak Agus. Nah, 12 tahun lebih dari 40. Sekarang banyak, terutama di sekolah negeri, di SD negeri, itu kan banyak kepala sekolah yang dari guru penggerak, itu kan masih sangat muda. Dan beliau-beliau itu adalah orang yang sebetulnya tidak semuanya dalam kondisi siap menjadi kepala sekolah. Nah, tentu saja minim pengalaman lapangan dibanding di situ ada kepala sekolah atau guru mantan kepala sekolah itu yang kemudian dipimpin oleh kepala sekolah baru yang ini saya cerita versi gurunya, versi guru-guru yang tidak siap menjadi kepala sekolah, teman-teman saya usianya jauh di bawah saya, usia 33, 34 jadi kepala sekolah. Nah, itu ternyata juga memiliki kesulitan untuk bagaimana melakukan supervisi terhadap guru-guru senior yang ada di sekolah itu. Nah, ini inti dari apa yang saya katakan adalah ternyata menilai itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau penilaian itu didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian yang benar, itu pun dinilai. Ini konteksnya akreditasi, seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan. Ada nggih? Kayak lanjut. Kurang 1000. Nah, di sini akreditasi menurut Accreditation Handbook ini
definisi internasional, akreditasi didefinisikan sebagai proses verifikasi. Nah, ini verifikasi yang dilakukan oleh suatu lembaga independen terhadap program melalui penilaian secara menyeluruh apakah menunjukkan telah memenuhi atau melebihi standar umum atau standar yang ditetapkan. Ya, prinsipnya sama saja. Di sini diistilahkan verifikasi sebetulnya. Jadi kalau kita memaknai akreditasi itu sebagai verifikasi data, mestinya Bapak Ibu nggak perlu dredeg menghadapi asesor. Mestinya. Okay? Karena di sini verifikasi kurang ngecek tok janjane. Nah, asesor itu kan bukan hakim ya sebetulnya. Dia petugas yang kemudian diminta untuk memverifikasi data yang ada di lapangan. Gitu. Saya belum pernah terus terang belum pernah terlibat di akreditasi tingkat sekolah nih. Kalau tingkat perguruan tinggi sudah sering. Tapi saya juga setidaknya membaca juknis-juknis yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Sekolah Madrasah. Hanya sekadar itu. Bisa menyampaikan pendapat Ibu? Boleh, monggo. Apa yang disampaikan Bu dosen tadi, Bu Direktur, mohon maaf, saya lupa. Alah, sami mawon. Dosen juga, Pak Bu Atim juga boleh. Tadi di situ secara teoritis memang hanya sebuah verifikasi data, Bu. Pengalaman kami di lapangan ini ada implikasinya loh, Bu. Oke, beripun Pak. Jadi ketika sebuah akreditasi verifikasinya tidak, karena tadi Ibu mengatakan di situ materinya bahwa teorinya secara teoritis juga hanya kan sebuah verifikasi data, tapi hakikat dari sebuah akreditasi itu memiliki implikasi tersendiri, Bu. Contoh ketika hasil akreditasi layaknya A jadi B atau bahkan C, naudzubillah, itu besar sekali pengaruhnya pada sebuah lembaga, Bu. Baik itu kredibilitas, kemudian hak bantuan yang harus bisa diterima, begitu juga hak-hak output madrasah atau sekolah ketika sebuah akreditasi tidak sebagaimana yang diharapkan. Makanya di sini ketika sebuah proses akreditasi walaupun itu tadi sebuah verifikasi data itu menjadi seolah-olah menjadi momok yang harus dipertaruhkan ketika muncul jadwal akreditasi pada sebuah lembaga. Bahkan yang Ibu tadi matur mungkin kita rela tidak tidur dalam hitungan minggu untuk pertaruhan ini, Ibu. Kayak gitu, Ibu. Jadi memang tidak semata-mata menurut saya sebuah verifikasi data, tapi di sini ada implikasi dari sebuah akreditasi, Ibu. Ya, begitu Ibu. Sampun Pak Sugeng nggih ini nggih. Nggih. Oke, terima kasih sekali Pak Sugeng. Betul sekali. Ini sayangnya Pak Sugeng nggak kelihatan wajahnya tadi. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Sugeng ya. Jadi sebagaimana tadi saya katakan ini yang saya sampaikan ini kita berusaha membedah teori terlebih dahulu. Artinya kita belum sampai masuk di tataran realita di lapangan ya, seperti itu. Dan ini kenapa saya ajak Bapak Ibu untuk juga membaca definisi-definisi dari luar supaya kita semua dapat membandingkan seperti apa akreditasi yang ada di kita dengan kita membandingkan definisi-definisi yang mestinya kan ini setidaknya menggambarkan juga bagaimana proses akreditasi lembaga yang ada di luar negeri gitu. Kalau pada kenyataannya saya sepakat sekali dengan Pak Sugeng karena saya sendiri kemarin itu waktu akreditasinya PGMI itu asesornya yang saya katakan sangat luar biasa tadi itu jam 11 2 hari, yang hari pertama jam 11 malam itu baru kondur asesornya, baru pulang ke hotel dengan berbagai banyak macam masukan yang itu harus segera kita revisi malam itu juga karena besok paginya sudah harus selesai. Nah,
memang betul kita lakoni, nggak tidur sampai jam 4 pagi itu, terus baru pulang jam 4 pagi. Nah, itu kondisi yang real ya, yang benar-benar ada di kita alami di lembaga pendidikan kita masing-masing, dan rasa-rasanya kalau di Indonesia, hampir semuanya mengalami yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Hampir semuanya mengalami. Nah, ini tentu menjadi satu pertanyaan besar ya untuk kita. Karena kenapa sih setiap kali akreditasi itu, ya dari semua lembaga yang saya pernah terlibat di dalamnya, karakteristiknya hampir sama. Ribetnya itu kalau menjelang akreditasi. Padahal akreditasi itu istilahnya orang itu memasak dari bahan-bahan yang sebetulnya sudah ada. Tapi kan kadang cari bahan dulu. Sehingga ada istilah kalau di kami itu kan ada borang akreditasi. Borang itu dimaknani bohong dan ngarang gitu. Karena mendadak harus bikin SK ini, mendadak harus bikin SK itu. Sama Bapak Ibu, yang dialami sebetulnya kurang lebih sama antara Bapak Ibu yang di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dan betul sekali tadi, memang ini implikasinya sangat besar ya, terhadap terutama hak dari sebuah lembaga yang sudah nilai akreditasi itu sangat berimplikasi terhadap hak-hak terutama dari pemerintah dan juga kepercayaan masyarakat. Makanya kita selalu dalam flyer-flyer di program studi itu dimunculkan akreditasinya. Jadi anggaran kita tertulis B, ya sudah PD. Cuma rasa-rasanya kalau A kok lebih gimana gitu ya, lebih tingkat percaya dirinya untuk men-share ke khalayak itu lebih besar. Ngaten Bapak, terima kasih komentarnya. Nah, ini saya senang kalau banyak yang memberikan satu masukan. Betul sekali tadi yang disampaikan, karena memang akreditasi itu tidak hanya sekedar itu, tidak hanya sekedar definisi itu. Yang tadi saya sampaikan memang salah satu definisi. Nanti kita belajar banyak sudut pandang tentang akreditasi. Salah satu sudut pandangnya tadi adalah verifikasi. Walaupun pada kenyataannya verifikasi itu adalah hanya satu bagian dari banyak sekali ya. Dan nanti ada verifikasi, ada kemudian kalau yang parah nanti bisa ada yang merasa terintimidasi juga. Berbagai rasa itu kan muncul saat sedang asesmen lapangan ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita melihat ini untuk pertemuan kali ini saya masih berbicara tentang teori terlebih dahulu. Akreditasi lembaga pendidikan sebagai bentuk pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, kita sebagai pelaku dalam dunia pendidikan, kebanyakan guru dan kepala sekolah, kepala madrasah, pastinya sudah sangat familiar dengan prinsip-prinsip pengukuran, penilaian, dan evaluasi, terutama dengan penilaian. Nah, dalam akreditasi itu sebetulnya mengandung 3 unsur. Di situ ada pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran itu seperti apa yang dimaksud? Pengukuran adalah proses kuantifikasi data. Kuantifikasi data. Besok saat presentasi kita akan melihat Bapak Ibu membuka borang akreditasinya masing-masing untuk di-share kepada teman-teman bagaimana melakukan kuantifikasi datanya. Nah, katakanlah kalau dalam satu sekolah itu guru yang mengajar linier dengan kualifikasi pendidikannya katakanlah 80%, itu skalanya dapat nilai berapa. Nah, itu adalah proses pengukuran, belum penilaian. Terkadang kita lebih nyamannya dengan istilah penilaian, tapi sebenarnya sebelum seseorang melakukan penilaian itu terlebih dahulu melakukan pengukuran, dan ada skalanya di situ.
Nah, kalau terkait dengan akreditasi, tentu skala-skala itu sudah disiapkan di instrumen atau instrumen akreditasi. Kemudian penilaian. Penilaian adalah proses mengumpulkan data untuk memahami sebuah isu atau objek secara lebih baik. Nah, jadi dari hasil membuat penskalaan itu, kemudian dokumen-dokumennya dikumpulkan, okay? Misalnya dalam proses penilaian itu kan ada pengumpulan dokumen, katakanlah ini ijazah S1-nya dikumpulkan untuk kemudian di input, kemudian nanti dikeluarkan skornya. Nah, itulah proses penilaian. Sementara evaluasi, proses membandingkan antara data yang ada dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ini tahap yang terakhir itu evaluasi. Nah, ini satu persatu pengukuran dalam kegiatan akreditasi, terus kemudian penilaian di sini proses meliputi pengumpulan bukti-bukti tentang pencapaian suatu program. Nah, sebenarnya makna penilaian itu bukan sekedar memberikan skor, oh ini anak skornya 85, oh ini untuk aspek katakanlah linearitas guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan kualifikasi pendidikan nilainya katakanlah poinnya 4 gitu. Bukan sekedar itu, tapi bagaimana proses mengumpulkan bukti-bukti sampai kemudian bisa diambil suatu keputusan atau kesimpulan. Dalam konteks ini, penilaian dapat berkaitan dengan semua proses pendidikan, antara lain kurikulum, sarana prasarana, administrasi, metode pembelajaran, serta peserta didik. Ini definisi menurut Mardapi, Prof. Jemari Mardapi itu salah satu profesor, ini baru sedong ya, belum terlalu lama. Dia termasuk guru saya yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di sini ada evaluasi dalam akreditasi. Model evaluasi yang lazim diterapkan untuk keperluan akreditasi sekolah ataupun madrasah adalah evaluasi professional judgment. Okay? Professional judgment. Asumsi dasar yang digunakan adalah best evaluation is the expert opinion of qualified professional. Evaluasi terbaik adalah pendapat ahli profesional yang memenuhi syarat. Nah, inilah syarat yang berat. Karena bagaimanapun nanti yang diberi kesempatan untuk memberikan judgement ya adalah orang gitu ya, bukan aplikasi, bukan robot gitu. Sehingga di sini asesor, terus kemudian tim di Badan Akreditasi Nasional itu mereka juga layaknya seorang hakim gitu, yang dia harus expert ya, harus memiliki kepakaran yang semestinya dalam bidang tersebut, orang yang memang menguasai materinya dan orang yang bijaksana. Jadi di sini tetap bahwa akreditasi itu adalah menyimpan sisi-sisi atau nilai-nilai humanis yang luar biasa. Tidak jarang, saya kurang tahu kalau di tingkat sekolah apakah sama atau tidak. Karakteristik asesor itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana hasil akreditasi. Makanya saya pribadi untuk kemudian saat ini mendaftar sebagai asesor masih mempertimbangkan sekali apakah sudah layak seperti itu. Karena yaitu dengan kondisi yang sama, katakanlah dua madrasah dengan kondisi yang hampir sama, kadang itu bisa yang satu akreditasinya B, yang satu A. Faktornya di apa? Di asesornya. Karena asesor ada yang memiliki sudut pandang yang memang segala sesuatunya harus dipertimbangkan, dihitung dengan rigid, ada yang sisi-sisi humanismenya juga bagus. Nah, tentu sebetulnya ini merupakan PR terutama untuk Badan Akreditasi Nasional itu menyiapkan asesor itu dengan
sudut pandang ya kalau sama 100% itu nggak mungkin, tapi setidaknya mendekati seragam sehingga mereka bisa menjadi penilai yang objektif yang kemudian eh, antara asesor yang satu dengan yang lain itu memiliki ukuran atau takaran yang hampir sama. Dan saya melihat di beberapa kali akreditasi yang pernah saya terlibat di dalamnya, sistemnya sudah semakin bagus gitu. Bahkan yang kemarin terakhir, benar-benar kami sekedar mau mengajak beliau jalan-jalan gitu, nggih. Di sekitar Kebumen saja tidak mau, gitu. Tidak mau. Karena ini sudah di luar, tidak boleh Bu, kami menerima gratifikasi, kami tidak boleh menerima amplop, kami tidak boleh menerima misalnya ajakan untuk katakanlah bertamasya begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa sharing ada nggak sih ketentuan-ketentuan seperti itu di akademisi di sekolah gitu. Dari saya mungkin itu dulu sebagai pengantar, nggih. Saya berharapnya penyampaian materi yang lengkap itu bisa secara offline, tapi ya monggo dipertimbangkan Bapak Ibu semuanya. Untuk pertemuan berikutnya nanti saya atur kembali dengan Mas Nuh, nggih. Untuk hari ini mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Bapak Ibu sebelum saya tutup. Bu, Cukup, Bu. ini Tetap, Bu, nggih. bentar Bu. Nggih, Pak Agus. Pak Taufik ya? Pak Saya Agus apa Bu, Pak Taufik? Oh, nggih Pak Taufik, monggo. Bu, langsung saja Bu. Ini terkait dengan akreditasi. Ini Nggih. mungkin Pak Sugeng tadi menyampaikan terkait dengan akreditasi, mungkin ada hal yang mungkin implikasi terhadap Komunikasikan madrasah, DB ora. terutama Ora. ini terkait dengan adanya perpanjangan akreditasi. Sekarang lagi musim perpanjangan akreditasi bagi lembaga-lembaga yang tidak perlu akreditasi diperpanjang sampai satu periode sampai 4 tahun PEPA, kemudian. nggih Pak nggih. PEPA. Kemudian ini Namanya kayak di PEPA. MTes-nya Pak Sugeng, Iya, Pak. Iya. gimana Bu? Namanya PEPA. Namanya Kurang PEPA jelas ya Bu? bukan. Kalau di kampus perpanjangan akreditasi namanya PEPA. Kalau di sekolah namanya apa? Kurang paham itu perpanjangan akreditasi. Oh, nggih. Ini perpanjangan ini terjadi di berbagai lembaga yang intinya itu tidak tahu kategori sekolah mana yang akan diperpanjang atau yang akan diakreditasi. Seperti MTes-nya Pak Haji Sugeng itu kemarin akreditasinya A sebelumnya. Namun setelah diperpanjangan itu akreditasinya malah turun menjadi B. Kemudian di teman-teman kami di lembaga yang lain ada yang akreditasinya B tetap B lagi. Padahal mungkin secara status bagi lembaga-lembaga yang ingin menaikkan grade-nya dari B menjadi A dengan adanya perpanjangan selama 4 tahun, rata-rata 4 tahun, maka tidak bisa naik akreditasinya. Mungkin ini yang menjadi standar dari pusat atau dari badan akreditasi ini apa kemudian lembaga-lembaga mana saja yang perlu akreditasi perpanjangan dan yang kemudian diakreditasi. Itu yang pertama mungkin. Kemudian kaitannya dengan akreditasi yang tadi disampaikan kait dengan asesor itu loh ya. Asesor yang tadi ada tidak ada gratifikasi, kemudian ada dan sebagainya. Kadang-kadang ya di lapangan ini yang sudah beberapa kali kita mengadakan akreditasi ya kadang-kadang ya pelayanan kita terhadap asesor ya artinya kadang-kadang asesor kurang sajen saja kadang-kadang terhadap pelayanan terhadap kita juga dan kurang kurang apa ya kurang kurang yang kita harapkan lah. Terkait dengan adanya sekarang itu kembali kepada masing-masing asesor lah. Mungkin ada asesor yang mungkin tadi yang disampaikan oleh Ibu terkait dengan yang berpengalaman tetapi apa itu yang tadi pinter tapi belum pernah berpengalaman. Tentunya ini akan sangat berbeda sekali yang mungkin sudah berpengalaman ditambah lagi pinter. Tentunya ini akan implikasinya ketika mengadakan akreditasi di suatu lembaga tentunya akan terasa lebih beda. Saya kira itu Bu mungkin tambahan dari kami mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat Pak Taufik, tanggapannya sangat luar biasa.
Dan terkait dengan perpanjangan akreditasi, memang ini menjadi apa ya Pak? Kalau saya harus menjawab kenapa, saya juga termasuk yang menjadi korbannya begitu di kampus, Oh, nggih. oh gitu. Pertama enggak, tapi di S1 Pak, bukan kalau di S1 itu kemarin kan saya di prodi PGMI dan itu menunggu statusnya lama betul. Jadi kita sebetulnya persiapan mau akreditasi, tapi sudah mendaftarkan tapi belum ada konfirmasi. Kemudian kita juga apalagi berkaitan dengan penandatanganan ijazah, nggih. Penandatanganan ijazah itu kan harus jelas itu posisi saat itu bagaimana akreditasinya. Ternyata akhirnya diminta perpanjangan. Dan kami diminta perpanjangan, alhamdulillahnya itu tetap Pak, Oh, tetap tetap di. Nggih, itu ternyata ada yang sampai turun nggih Pak Taufik nggih. turun itu. Kan kemudian saya dengan Pak Haji Sugeng kan di Yayasan Perwakilan ya Nggih, Paki. nggih. Kebetulan itu menjadi permasalahan yang sangat luar biasa, terutama ketika akan daftar di SMK negeri. Katanya ketika aplikasinya A, isunya malah tidak boleh daftar di SMK negeri begitu. Dari A menjadi B gitu loh. Kalau perpanjangan tetap mungkin yang mungkin bagus lah. Dari A tetap A saja. Nggih. Tetapi dari A menjadi B sudah diurus sampai ke badan akreditasi, mungkin ya sampai ke provinsi, nyatanya tidak bisa saja sih sampai hari ini. Nah, itu ternyata ya banyak banyak polemik seperti itu nggih. Eh Iya, Kadang saya nggih menganalisanya dari pusat itu bagaimana, itu juga kita sebagai orang di lapangan nggih, apalagi terutama kalau kalau sekolah kampus itu kan yang paling paling dipikirkan sebetulnya eh, hak-hak dari siswa nggih. Hak-hak dari siswa, hak dari iya. mahasiswa gitu, seperti tadi Pak Taufik sampaikan, sampai mau mendaftar di Di sekolah negeri SMK, saja karena harus nggih melampirkan mm-mm. sertifikat akreditasi sekolah nggih Pak nggih. Iya. Nggih. Itu dikurangi nilainya Nggih. juga, poinnya juga dikurangi. Itu karena Nah, ini kan akreditasinya B gitu loh. betul sekali. Itu memang mengganggu atau apa namanya, menjadikan hak-hak peserta didik. Sama dengan kami juga di kampus itu kemarin penandatanganan ijazah untuk ada satu prodi itu memang, tapi di S1 nggih, bukan di S2, itu juga sempat eh, agak terkendala karena hal-hal yang Oh, semacam ini. Sebetulnya yang dibutuhkan oleh lembaga kan jelas nih Pak, ini mau iya, diakreditasi atau mau perpanjangan, dan ada semacam apa ya, ada notifnya, ada pemberitahuan yang segera, yang jelas seperti itu. Tapi memang eh, produk sekali sepertinya. Yes, kita sebagai pelaksana di bawah mengharapkannya ya kebijakan-kebijakan terkait dengan akreditasi bisa lebih apa namanya, lebih jelas, lebih manusiawi yang jelas gitu, dan iya, tidak iya. tidak Iya, iya. kemudian tidak kemudian menjadi siswa kita, mahasiswa kita menjadi terpengaruh, apalagi menjadi katakanlah dalam tanda kutip korban dari sistem yang tidak jelas itu. Seperti itu nggih Betul. Pak Taufik, Iya, terima kasih iya, iya, responnya. Nggih, iya. tadi respon terkait asesor juga betul Pak. Ternyata sama nggih, dilema-dilema Iya. semacam itu. Jadi gini Pak, ini pengalaman pengalaman saya pribadi nggih, terkait dengan asesor. Karena kalau hitam di atas putih kan memang jelas seperti itu. Tapi juga kita nek saya pribadi gelewean, ngoten nggih. Saya pribadi gelewean dengan teman-teman tim. Pokoknya kepengennya apa, men muga-muga bisa jadi A. Kan kados niku nggih Pak nggih. Nggih, nggih. Paribasan nek cara bisa dikaya gue kena ya seneng kados niku lho. Walaupun jenengan misalnya senengnya bongko, apa senengnya pelas, apa senengnya bakso gitu, kalau kita bisa tahu itu gitu. Saya pribadi Bu pernah sampai kemudian cari medsosnya dulu itu. Udah muncul nama asesor, cari di medsos. Ini orang senengnya apa? Ternyata senengnya itu bakso gitu. Jadi ya hal-hal seperti ini kan hal kecil lah ya sebetulnya, yang tidak Iya, bisa dikatakan sebagai gratifikasi. Ya kalaupun terkadang kita ya namanya ikhtiar nih Pak, sebagai lembaga, bukan bukan betul. untuk kepentingan Nggih, pribadi gitu. Saya yakin Pak betul. Kepala Madrasah, tim akreditasi akan berupaya apa saja ini supaya moodnya para asesor itu selalu bagus gitu. Itu Betul. bentuk ikhtiar kita sebetulnya. Kalau terlalu Nggih. saklek, babar belas nggak mau nerima apa-apa, kita juga
Bahkan sekedar Bingung. ada saya dapat cerita itu dari ya salah satu kampus. Bahkan beliau itu disandingi hanya sekedar daharan loh ya, bukan pemberian barang-barang berharga, bukan. Daharan saja dia paling hanya mau air putih dengan sekedar apa itu kan bikin bingung gitu. Kita sudah bingung Betul. jawabnya. Ngaten. Ini sami mawon guys Bapak Ibu ternyata di kampus di madrasah. Nggih. Dilema ngaten. Kalau kita sebagai kepala sekolah, sebagai pengelola prodi ya harapannya aksesoris yang gampang dicap rembugan, dinyamankan selama Betul. visitasi atau Istilah Nggih, kami matur itu nuwun. kurang sajen Bu, kalau di sini. Betul, ada istilah kurang sajen juga. Nah, tapi pernah Pak saya pengalaman itu yang suka bakso itu. Jadi, aduh ini kayaknya udah mulai capek kita beri bakso gitu. Nah ternyata setelah dikasih bakso jadi galak Pak karena semangat sih udah panas gitu ya. Galak jadinya. Nah itu jadi macam-macam. Tapi kita perlulah Bapak Ibu kita berhak kita perlu juga mencari tahu siapa penilainya dengan karakteristik seperti apa sebagai bentuk ikhtiar untuk lembaga kita masing-masing gitu, berbagai cara. Bahkan Bu, saya pernah punya pengalaman itu sampai kaprodinya ke Pak Kiai dan semua tim disuruh minum air itu yang sudah air doa itu. Pernah juga, alhamdulillah good. Jadi ikhtiar macam-macam. Ada lagi Oh, Bapak sama Ibu Bu yang mau Mandan, Bu. disampaikan? Pripun? Sama saya juga pernah kayak gitu. Oh pernah? Nanti bisa saling bagi info Pak. Usahanya Nanti lahir kira batin. enggak, betul. Istighosah pasti itu kalau kami istighosah. Terus eh, karena istilahnya itu dalam akreditasi ada kekuatan. Dulu saya pernah ikut training tuh namanya invisible hand gitu. Tangan yang tak nampak ya. Kalau kita istilahnya orang ya dekengan pusat, dekengan langit. Tuh. Ya. Langit itu. Kalau sudah itu teori akreditasinya hilang semua Pak. Kalau udah pokoknya kita harus pakai teori itu banyak nih, teori akreditasi, teori-teori dari barat seperti yang saya sampaikan, kemudian yang dari pemerintah regulasi dan yang nomor satu tuh dekengan pusat itu nomor satu itu. Teori langit. Betul. Invisible hand. Oke Ngaten ya. Bapak Ibu Manajemen ada langit ya yang Bu lain? Roro. Paling nambahin sedikit Bu Dokter. Boleh. Nih, tadi terkait dengan curhatannya Pak Taufik ini ya pada sertifikasi akreditasi. Ini kalau melihat cerita teman-teman dari kepala madrasah yang ada di Majenang, ini kan kemarin untuk tahap pertama ada beberapa yang diakreditasi. Pada waktu itu ada 9 madrasah yang 10, 45, 10 11 apa landing. 9 lah ya itu. Ada yang mengajukan untuk divisitasi. Akan tetapi dari 3 madrasah termasuk punya Pak Ade Saring itu perpanjangan tidak divisitasi. Terus setelah dilihat nilainya itu memang yang tidak divisitasi itu nilainya yang tetap misalkan dari 82 ya tetap nilainya di 82. Tetapi kalau ada yang kenaikan misalkan tadinya 82 jadi 90, misalkan ada penambahan di sarpras itu juga tetap divisitasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada pengaruh dari nilai ANBK. ANBK kalau di MI kan di kelas 5, SMP kelas 2, MTS. Itu kalau nilai ANBK-nya, nilai rapotnya naik, itu otomatis tidak diakreditasi, tidak divisitasi. Itu diambil dari 15% nilai ANBK. Kalau ada kenaikan berarti tidak divisitasi begitu. Tapi itu sementara info yang saya terima karena saya juga belum masuk ke akreditasi. Untuk yang terbaru ini yang komponennya cukup hanya 4 ya, yang dari 8. Semakin simpel tapi katanya ini lebih berkasnya tambah menekankan ke banyak. peserta didik penilaiannya mungkin karena
kurikulumnya berkarakter, akhirnya penilaiannya juga kebanyakan di kelas. Sarpras dan lainnya itu katanya sudah tidak ada komponennya, hanya 4. Gitu. Jadi hanya mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen madrasah yang tadinya 8 jadi 4. Seperti itu. Okay. Ya, makanya di ANBK juga kan ada sulingjar ya Bapak Ibu. Survei lingkungan belajar. Iya, itu juga memang ternyata pengaruh 15% ke nilai akreditasi. Gitu. Kalau kita nggak pengen investasi, di ANBK-nya ke kami ayo main rapotnya api KB. Ya, Bu Roro. Begitu. Monggo, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ratna, luar biasa. Ini ya enak nih sharing ya, enaknya kuliah dengan Bapak Ibu yang sudah berpengalaman di bidang itu kan saling sharing kondisi di masing-masing atau pengalaman masing-masing. Oke, tadi yang disampaikan Bu Ratna itu terkait dengan yang perpanjangan dengan yang divisitasi lagi, saya rasa itu sangat rasional, nggih. Ini pun yang terjadi juga saya sharing pengalaman di perguruan tinggi, nggih. Di perguruan tinggi itu sekarang lembaga akreditasinya tuh banyak. Kalau dulu kan hanya BAN PT. Nah, BAN PT sekarang itu berkembang. Kalau misalnya jurusan pendidikan itu ada LAMDIK, LAMDIK. Ada juga kalau yang bidang-bidang ekonomi LAMEMBA. Ada juga ini yang masih dalam proses LAMGAMA. Jadi nanti kayak jurusan-jurusan eh, Al-Quran hadis gitu misalnya yang non pendidikan itu ada namanya lamgama. Dan kalau tadi mendengar cerita dari Bu Ratna itu relate juga ya dengan pengalaman yang terjadi di perguruan tinggi. Kalau yang skornya masih tetap-tetap aja itu masih di BAN PT, pengajuannya masih di BAN PT. Kalau yang skornya cenderungnya tetap. Tapi kalau skornya naik, kan jarang ya ada yang pengajuan kok dari evaluasi diri ditulis turun, itu kan jarang gitu. Caranya makanya borang itu kadang, ya mohon maaf ini bukan ngajarin, tapi kayaknya juga semua karena dalam ikhtiar, ikhtiar menjaga lembaga, itu tetap gimana caranya dibikin nanti borang, agak bohong dan ngarang gitu. Nah, itu kalau yang di perguruan tinggi skornya itu sudah melebihi yang sebelumnya, sudah di lembaga-lembaga yang baru. Seperti kemarin kami PGMI itu sudah di Lamdik. Kenapa? Karena kami PD. Ini skornya naik. Jadi tidak di BAN PT tapi di Lamdik. Seperti kalau yang ekonomi itu di LAMEMBA gitu. Mungkin perbedaannya di situ. Eh, dalam arti kesamaannya adalah kesamaan apabila skornya tetap dengan skornya kita sudah naik. Ada perbedaan perlakuan. Ngaten nggih Bu Ratna, terima kasih sekali ini sharingnya. Saya Bu, sedikit ya Bu ya. Mangga Bu Roro. Iya. Jadi begini, saya memang kebetulan kan sejak lulus Alia sudah jadi guru NI gitu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah sudah 25 tahun dan sudah mengalami ikut akreditasi, ada 6-7 kalian ikut itu ya, ikut uprek kayak gitu ya. Nah itu yang saya ini kan yang saya kayak ada trauma apa-apa gitu ya. Itu iya administrasinya kok seabrek banget gitu ya. Jadi kayak guru itu melebihi tenaga TU malah gitu ya. Apalagi sekarang itu, jadi guru itu akhirnya jadi nggak fokus ngajar, tapi malah utek-utek di ke administrasian, seperti di tata usaha banget gitu loh. Akhirnya itu jadi kayak sudah semacam menjadi jiwa guru mungkin ya akhirnya ya. Jadi ketika ketika pergantian kurikulum itu tetap aja kan yang dilihat apa sih bedanya kurikulum ini dan itu ya gitu ya, kurikulum yang dulu dengan yang sekarang bedanya apa gitu, tetap itu yang ditanyakan adalah administrasinya, coba silabus dirubah jadi apa, KI jadi apa kayak gitu. Jadi intinya cara pengajarannya tetap sama seperti itu, tetapi iya hanya seperti itu, jadinya akhirnya menjadi apa sih, jadi karakter guru gitu ya akhirnya ya, akhirnya jadi eh, ya itu jadi kayak mendarah daging gitu ke tata usahaan kayak gitu lah. Sebenarnya kalau menurut saya itu lebih ke
seharusnya gitu ya, seharusnya seorang guru itu kan harusnya lebih ke bagaimana pengembangan cara ngajar, kemudian pengembangan potensi inovasi-inovasi pembelajarannya itu sebenarnya kan di situ harusnya, bukan ke tata usahaannya itu seperti itu. Itu yang saya soroti dan yang saya sebelkan lagi itu adalah seperti ini, Bu. Jadi memang guru itu kan ini apa ya? Mungkin dia kayak saya tuh bikin video pembelajaran ya itu Ibu ya. Bikin video pembelajaran, tetapi ketika akreditasi itu kan bagus tuh nilai guru yang membuat video pembelajaran itu kan berarti ke masyarakatnya bagus tuh, nilainya bagus gitu, di situ ada poin bagus ya gitu ya. Tetapi yang bikin ribet, bikin rempong itu adalah administrasi pengadaan video pembelajaran itu ya gitu. Itu mulai dari sih gitu-gitu kan. Masya Allah, Iya. sebenarnya kan sudah ada buktinya itu loh, video pembelajarannya ada di YouTube loh, ditonton ratusan orang seperti itu kan sebenarnya sudah poin plus dan bagus ya gitu ya. Tetapi kan administrasinya itu yang rempong banget ya gitu. Itu kalau menurut saya atau pesan saya mungkin untuk calon-calon asesor seperti itu, halo. Itu mungkin iya ya. Iya, kalau memang sudah ada bukti fisiknya bagus dan ada ya sudahlah gitu ya. Jadi yang ketatausahaan yang jelimet rempong-rempong pernik-pernik kayak gitu bukan ya gitu. Itu saya sebenarnya itu agak di hati saya itu ngetemnya kayak gitu, Bu. Apa sih ngetem tuh bahasanya? Bededek kayak gitu. Nongkol. Nongkolnya gitu. Kadang-kadang jadi asesor bentar lagi. Iya. Kadang-kadang guru itu kan nggak sempet, Bu, pernik-pernik yang kayak gitu-gitu nggak sempet. Kita lebih fokusnya ke inovasinya mungkin itu gitu. Itu Ibu, itu aja lah udah. Untuk saat ini itu aja. Oke. Nah ini suara hati para guru ya. Nanti ini asesor mohon, karena asesor kan juga pernah jadi guru. Iya. Jadi yaitu sisi-sisi humanisnya. Tapi sekali lagi asesor juga melihat instrumen yang sudah disiapkan oleh Badan Akreditasi, nah ini sebetulnya PR untuk semua lini lah, katakanlah semua lini, baik dari pemangku kebijakan, terus kemudian dalam penyusunan instrumen di lembaga akreditasi, juga terutama untuk para asesornya gitu, termasuk juga untuk para guru. Nah saya juga merasakan itu, Bu Roro. Biasanya kalau akreditasi itu harus banget ada satu printer yang jadi rusak, gitu. Iya, karena ya itu harus ngeprint banyak banget. Sekarang sih cukup diuntungkan dengan sistemnya online gitu. Kalau sebelum online itu bisa dipastikan ada saat printer itu jajar-jajar gitu. Karena RPP saja yang sebetulnya intinya cuma itu, janjinya harus diprint dengan materinya sendiri untuk satu pertemuan itu bisa 20 halaman, kali berapa materi, kali berapa kelas. Nah, ini sebetulnya yang sangat melelahkan gitu. Rata-rata saat visitasi itu melihat, harusnya kan itu saat-saat yang fresh ya. Itu pasti puncak kelelahan itu saat visitasi biasanya. Dan habis itu udah tinggal sisa-sisa tenaga yang Oke, terima kasih Bu Roro curhatnya. Ini curhat guru di seluruh Indonesia ini. Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah cekap, ini tepat jam 11, nggih. Ini mohon maaf tidak bisa sampai jam 12, nggih Bapak Ibu, karena saya juga harus segera ke kampus, ada persiapan untuk besok mau ke Banjarnegara, ini menyiapkan beberapa berkas-berkas. Oke. Ibu. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Nanti untuk pertemuan berikutnya teknisnya seperti apa, nanti saya bicarakan dengan ketua kelasnya Mas Nuh, nggih. Oke, nggih matur nuwun Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Mohon maaf apabila ada hal yang kata-kata saya kurang pas tadi, mohon dimaafkan. Saya suka bercanda nggih Pak Ibu nggih, ampun diambil hati kalau ada bercanda. Nggih. Ben awet enom lho tugasé akeh marang cepet tua nek ora diimbangi bercanda. Iya. Mas, aku bilang Mas mau ketemu Haryadi aku. Nah itu udah ditungguin Pak, mau masuk mobil itu yang mungkin mau jalan-jalan itu mingguan. Ya, saya cukupkan, udah ditunggu di mobil itu.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Mudia baru masuk. Itu Bu Roro gimana Bu? Terkait dengan proposalnya, ayo pada barang-barang, melebu barang, metu barang. Lah iya, aku sudah. Pak Karim Ini masih baru 11, berarti masih ada 9 ya. Yang belum siapa? Oke, Pak Mustahir, gimana Pak Mustahir? Sudah gimana, oke? Pak? Pak Yai, nitipnya. Sudah turun proposalnya belum? Sudah selesai insya Allah, belum pernah dibuka Ya langsung lagi. diupload saja Pak. Orang yang sempurna, Adanya aja. Iya, wong saya aja malah yang belum saya edit itu yang tak kirimin. Dan iya, dosennya kalau yang sudah bagus malah kebingungan. Iya. Kalau yang sempurna bingung. Bu Roro, punya saya yang sulit itu dikirim aja Pak. Enggak, yang kayak gitu dikirim aja. Enggak apa-apa. Nanti itu kan dioret-oret. Saya belum diedit. Ya. Siap. Yang mungkin diganti atau mungkin direvisi atau isinya direvisi nanti setelah aja sekalian. proposal. Sekalian dioret-oret sama Pak Dokter pas di Iya, gitu aja. Iya. Kalau yang sudah bagus nggak boleh daftar. Langsung sudah ya. Iya, kalau yang sudah merasa bagus ya nggak usah daftar, sudah langsung sudah saja. Udah. Ini Bu dosen udah keluar ya Bu?